Dibantu subscribe ya teman. Tadi Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ya. Oke. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Gitu? Tadi abang tadi bertanya tadi 22 ayat Ke? 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia. Mereka Dor. Dor, terimalah kebenaran. Dor. Bercanda. Nggak usah. Bercanda. Biasa aja Bang Nandar. Loh. Biasa aja. Nanti aku tanya Bercanda. lagi. Ayat 3. Nih, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, ini tulisan merah. Kalau tulisan merah mengacu kepada Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah. Oke, kita langsung ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Karena pernyataan Paulus atau kesaksian Paulus ini tidak ada saksinya, maka ucapan Paulus kontradiksi dengan ucapannya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-9. Kita lihat nih. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kok terbalik, kok kontradiksi? Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, yang menyertai aku melihat, sementara di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 mengatakan yang menyertai aku tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di sini kebalikannya. Kenapa bisa kontradiksi? Karena Paulus adalah nabi palsu, Pak Pendeta. Adapun arti kontradiksi dalam bahasa Indonesia menurut KBBI yaitu pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Dengan pengertian ayat ini maka maksud kontradiksi dari ucapan Jonathan Nandar ini adalah terdapat perbedaan arti yang bertentangan di antara ayat yang dipersoalkan yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kedua nats dari ayat ini adalah seperti berikut. Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Atas tuduhan adanya perbedaan ayat yang diklaim menjadi kontradiksi ini, hal tersebut dapat memberi dampak buruk atau negatif yang sangat signifikan. Sehingga sebagai umat Kristen, perlu meluruskan pernyataan Nandar tersebut. Dipastikan bahwa kedua nats ini tidaklah kontradiktif alias tidak bertentangan sebagaimana hal tersebut dituduhkan Nandar. Bukti kepastian ini dapat dilihat dari penjelasan berikut. Kisah Para Rasul 9 ayat 7, perikop dari nats ini adalah tentang Saulus bertobat. Agar lebih jelas makna penjelasan ini, perlu ditampilkan ayat-ayat sebelumnya dalam upaya melihat peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi hingga lahirnya ayat ini. Pasal 9 ayat 1 sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2 dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3 dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5 jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Ayat 6 Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau perbuat. Ayat 7 Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8 Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 1 hingga 6 dari perikop ini menggambarkan peristiwa Paulus yang sebelumnya bernama Saulus itu ingin menghabisi semua murid-murid Tuhan termasuk orang-orang lainnya baik laki-laki atau perempuan yang diketahuinya ternyata mengikuti jalan Tuhan akan dihabisinya dan bila itu perempuan serta anak-anaknya akan dibawa ke Yerusalem. Maka Paulus meminta kuasa untuk misi itu dari imam besar. Namun, dalam perjalanannya ke Damsyik dan menjelang gerbang kota, tiba-tiba muncul cahaya mengelilingi dia. Paulus tersungkur ke tanah serta mendengar suara memanggil-manggilnya dan dia mengaku sebagai Yesus yang dianiayanya. Ketika itu, perjalanan Paulus tidak sendirian. Ia berangkat bersama teman-temannya. Namun, sampai dengan ayat 7 ini, perikop ini tidak memberi gambaran berapa jumlah temannya tersebut dan siapa saja namanya. Maka ketika ayat 7 ini menyebut, termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun jua, tidak diketahui berapa jumlah dari antara mereka yang dapat mendengar suara yang memanggil-manggil Paulus tersebut. Nats pada ayat 7 ini berkata kunci bahwa teman-temannya mendengar adanya suara memanggil Saulus, namun tidak melihat seseorang yang memanggilnya di sana. Dan ayat ini tidak menyebutkan bahwa mereka juga melihat adanya cahaya. Tetapi ayat ke-8, menggambarkan saat Paulus bangun berdiri ia sudah tidak dapat melihat apa-apa dan para teman-temannya itulah yang menuntunnya meneruskan perjalanannya memasuki Damsyik. Selama 3 hari Paulus mengalami penderitaan tidak dapat melihat dan selama itu ia tidak makan dan tidak minum, sebagaimana itu tertulis di ayat 9. Kisah Para Rasul 22 ayat 9, perikop dari Nats ini adalah tentang Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Dalam satu kesempatan di Yerusalem sepulang dari Damsyik, Paulus berkumpul dengan orang-orang Yahudi, lalu Paulus bercerita dalam bahasa Ibrani. Ia menceritakan pengalaman perjalanannya menuju Damsyik dan saat mendekati pintu gerbang kota ia tiba-tiba dikelilingi cahaya dengan suara Tuhan memanggil-manggil namanya. Di mana, peristiwa ini dalam ceritanya itu turut disaksikan oleh teman-teman seperjalannya yang melihat adanya cahaya itu. Ia juga menyebutkan setelah peristiwa tersebut, ia menjadi buta sampai datang seseorang bernama Ananias yang menyuruhnya membuka matanya. Nats pada ayat ini adalah berkata kunci tentang pengalaman buta akibat terpaan cahaya yang luar biasa yang disaksikan oleh sejumlah teman-temannya. Atas perbandingan kedua ayat ini, Jonathan Nandar menuding sangat bertolak belakang atau kontradiksi karena pada Kisah Para Rasul 9 ayat 7 menggambarkan kejadian pengalaman Paus berbeda makna dengan pengakuannya yang diceritakan kepada orang-orang Yahudi dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Perbedaan tersebut adalah kesaksian teman-teman Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 adalah mendengar suara. Mengapa pengakuan Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 menyebutkan bahwa teman-temannya tersebut menyaksikan adanya sinar yang mengelilinginya? Ini kontradiksi, begitu tudingnya. Sesungguhnya, dari bunyi bahasa kedua ayat ini tidak ada yang patut dipertanyakan atau adanya suatu pemaknaan yang janggal hingga keduanya dapat disimpulkan sebagai dua ungkapan yang bertolak belakang. Isi perikop dari Kisah Para Rasul 22 ayat 9 adalah cerita pengalaman Paulus yang buta selama 3 hari, di mana itu menurutnya disebabkan oleh adanya sinar yang mengelilingnya. Dan peristiwa tersebut bukan hoaks, karena ada teman-temannya yang melihat adanya sinar tersebut. Itulah yang diceritakan. Tegasnya bukan cerita tentang pengalaman tuli yang disebabkan oleh suara Tuhan yang menggelegarkan telinga. Dan tudingan tidak ada saksi atas peristiwa tersebut sangatlah tendensius. Karena sangat jelas pada kedua ayat menggambarkan adanya kata teman seperjalannya yang turut menyaksikan peristiwa dimaksud. Bukti tambahan kebenaran kebutaan tersebut adalah datangnya Ananias yang membukaan kedua matanya melalui firman Tuhan. Bahwa, dalam Nats Kisah Para Rasul 9 ayat 7 tidak menyebutkan para temannya melihat adanya cahaya, hal tersebut tidaklah berarti cahaya tersebut tidak ada pada saat itu. Sebab butanya Paulus itu jelas adalah dikarenakan peristiwa cahaya yang sangat luar biasa terangnya. Dan sebagaimana umumnya, cahaya yang berlebihan menerpa mata dapat mengakibatkan kebutaan.
Jadi kebutaan Paulus ketika itu bukanlah karena gelegar suara Tuhan yang berlebihan, sebab kekuatan suara yang berlebihan tidaklah mengakibatkan mata menjadi buta tetapi kemungkinannya dapat membuat telinga menjadi tuli, sebab gendang telinganya sudah pecah. Sebaliknya, kedua ayat dimaksud baru akan berkontradiksi bila mana Paulus menceritakan kebutaannya dikarenakan oleh adanya suara yang sangat keras. Bila ini yang diceritakan, dipastikan bahwa seluruh pendengar ceritanya itu pastilah terbahak-bahak. Kesimpulannya, ternyata di antara banyak teman-teman Paulus dalam perjalanannya itu, saat peristiwa itu terjadi menjadi terbagi dua golongan. Yaitu, golongan pertama mereka yang mendengar suara tetapi tidak dapat melihat adanya cahaya yang mengelilingi Paulus. Golongan kedua, yakni mereka yang melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar adanya suara. Tentu saja ini diketahui Paulus dalam lanjutan perjalanan itu di mana para teman-teman saling cerita apa yang mereka alami. Jadi nalar adalah nandar yang tidak mampu menyerap pemaknaan dari kedua ayat tersebut. Bila Anda sangat berminat mendalami Alkitab, kami sarankan sebaiknya Anda belajar dulu bersama para sekolah minggu yang diprogramkan oleh gereja-gereja.